bertemu untuk memelukmu. Istana mimpi untuk menarik lengannya, angin meleleh. Tolong aku sampaikan dukaku ini padanya. Ku rindu bertemu, katakan padanya, ku sayang dirimu selamanya. Waktu pertemuan kita terbatas di kehidupan ini. Waktu pertemuan kita terbatas di kehidupan ini. So, jangan sia-siakan waktu yang ada. Saling bersapa, saling mendoakan, dan saling menebar kasih. Pagi ini ya, rasanya semangat banget ya. Malam ini Kotomi kehadiran tamu spesial. Sebelumnya coba tes dulu suaranya ya. Mana suaranya teman-teman? Sister brother semua. Oke, saya akan langsung panggilkan satu sosok yang begitu banyak menginspirasi di kala pandemi corona ini. Gimana tes suaranya? Jelas? Hai Kak Tommy. Halo malam sister. Apakah jelas suara saya? Suara sudah jelas, tapi video masih agak kotak-kotak. Oh, video kotak-kotak. Oke. Mungkin signal saya Yes. kurang. Saya keluar dulu. Saya ganti line dulu ya, Kak Tommy ya. Boleh, baik, oke. Ada yang udah tahu belum siapa tadi tamu istimewa yang hadir? Beliau adalah sosok yang begitu banyak menebarkan inspirasi kebaikan selama pandemi corona ini. Dan tentunya di momen ini kita juga bisa banyak belajar. Topiknya malam ini, yes betul, Koalim, Cifong, bener, yes. Wah, Koalim ini channel kenalan networkingnya luar biasa banyak ya. Kena sensor apa nih, Rona? Tadi juga ada yang kebab ya, bagus sekali tuh. Dukung teman, bukan tikung teman. Oke, Kotomi cek lagi. Thank you buat semuanya yang sudah hadir. Sekilas lihat tadi ada si Sunday ya. Kemarin ulang tahun Coach Fong. Kemarin atau hari ini, Sis Ida? Sambil kita menantikan kehadiran Sis Fong ya. Apa maknanya buat teman-teman ketika membaca
kalimat ketika hidupmu diatur orang lain? Ayo silakan, boleh kasih komen sambil Kotomi menantikan Sis Fong untuk hadir. Saya ingin membaca pandangan dan komen daripada sister brother semua. Thank you, sis. Wah, ini Sunday ya. Ya, yes, sis. Ini jelas banget. Oke, thank Jelas ya. you. Hai, Jelas, thank jelas, you. jelas. Ya, Thank you sama-sama. undangannya. Iya, sama-sama. Berapa kali udah janjian tapi belum sempet ya. Iya, Dan hai. akhirnya ini di momen spesial. Itu tepatnya hari ini masih ulang tahun kan? Kan belum bergeser jam 12. Oh, kemarin kan, kemarin ulang tahun. Kemarin ya? Tapi ya, Oh, kemarin ulang tapi tahun. Tapi kita nggak setiap terlambat lah ya. Buat nggak kita semua terlambat. untuk ucapin happy birthday buat sister kita ini ya. Thank you, Teman-teman thank tentu bisa you. ya. Tadi banyak loh ternyata yang sudah kenal sister. Banyak sekali. Ada Ko Alim, Oh ada iya, Sis Ida ya. Itu semua menyapa dan tentunya kita bisa mendoakan dan mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur sehat selalu buat sister kita yang satu ini ya. Selalu thank you, menebarkan kebaikan dan inspirasi buat kita semua. thank you, thank you. Ya sis, gimana kabarnya selama pandemi corona ini? Bagaimana? Atau tentunya bisa ya, tak kenal maka tak sayang, maka sister bisa kenalkan diri dulu. Oke, selamat malam teman-teman semua. Kotomi juga, terima kasih undangannya. Kaget juga ya, mendadak Kotomi ajak live bareng. Saya Fong Tajuni, saya adalah founder dari Kinsmam. Kinsmam ini adalah suatu wadah pelatihan sebenarnya dulu saya bikin 3 tahun yang lalu untuk saling menginspirasi dan bertumbuh bersama. Jadi ya itu adalah kisah perjalanan saya dari 3 tahun yang lalu. Saya membuat suatu perkumpulan di mana kita biasanya bertemu setiap hari Selasa. Hmm, Hmm. kenapa Selasa? Eh, nggak tahu juga ya. Jadi awalnya kita bertemu setiap hari Selasa, lalu akhirnya saya tuh juga pikir mau something different, jadi saya pakai kebaya setiap hari Selasa di setiap pertemuan. Dan ternyata Oke, ada gerakan Selasa berkebaya gitu. Jadi ya memang oke, kadang-kadang bisa coincidence ya, oke. gitu. Nah sis, di pandemi corona ini kegiatan dan juga bisnis terganggu nggak? Ya, kalau bisnis, saya memang masih ada bisnis konvensional, itu ada dampak ya, karena kan dari gedung kan tutup, ya kan? Hmm, Nah, tapi ya kita tetap optimis dan juga saya juga percaya bahwa kalau kita sebagai pengusaha, kita kan juga harus selalu create ekonomi. Jadi kita juga pikir apalagi yang bisa kita lakukan. Jadi jangan hanya berdiam. Tentunya masih banyak peluang-peluang yang bisa kita cari ya, yang kita bisa lakukan. Dan ternyata luar biasa sekali 6 bulan ini karena teman-teman di komunitas juga mereka terus bergerak dan terus berkarya dan saya juga sangat amazed dengan mereka semua. Banyak sekali hasil karya justru di situasi pandemi seperti ini. Gitu, Kotomi. ada nggak contohnya cerita salah satu yang menurut sister inspiring banget gitu? Karyanya Uh, dia begitu inspiring lahir di momen pandemi corona ini. Lahir di ini. Jadi ada yang beberapa yang akhirnya ngambil sertifikasi coaching dan akhirnya mereka sudah menjadi life coach di situasi pandemi ini. Menurut saya itu amazing karena mereka juga berpikir ingin bisa berbagi lagi ke lebih banyak orang ya sehingga mereka berani untuk menjawab panggilan. Pastinya kan setiap orang memiliki panggilan-panggilan masing-masing di mana mereka itu terkadang karena rutinitas mereka tidak berani untuk mewujudkan akhirnya di pandemi ini kita seperti diberikan the gift of time. Ini juga yang saya selalu
rasakan ya, bahwa The justru di gift saat of time. ya the gift of time. Jadi kita tadinya nggak punya waktu dengan anak-anak, kita jadi ada waktu dengan anak-anak. Kita tadinya tidak punya waktu untuk menggali potensi atau hobi ya, atau belajar keterampilan baru, akhirnya kita bisa memanfaatkan waktu ini untuk belajar keterampilan-keterampilan baru. Dan kan luar biasa sekali ya, sekarang kalau kita lihat mereka yang tadinya nggak bisa masak, akhirnya bisa masak. Yang nggak bisa bikin roti-rotian, akhirnya jadi bisa bikin roti-rotian. Banyak sekali sih, Kotomi. Ya, Oke, nomor satu langsung aku bisa dapetin inspirasi kebaikannya adalah the gift of time. Jadi hadiah waktu daripada yang kuasa. Nah, sis, topiknya malam ini ketika hidupmu diatur orang lain. Wah, itu begitu dengar topik itu, sister langsung ketawa dan merasa deep banget ya. Banyak sekali, khususnya wanita, ketika sudah married ya, ataupun yang udah engagement ya, ibaratnya sudah tunangan, tiba-tiba suddenly mereka merasa bahwa, wah hidup saya sudah habis dah. Karya saya, profesi saya, whatever, apapun ya, sudah mulai diatur oleh pasangan ataupun mertua, bahkan diatur orang lain ya. Dan juga buat kita di dalam pandemi corona ini, sepertinya kayak hidup kita ini kok jadi tiba-tiba kayaknya diatur orang lain, artinya kita diatur oleh suatu keadaan yang di-create oleh orang lain gitu loh. Misalnya contoh, ada yang terpaksa kena PHK padahal dia tidak bersalah. Pengurangan tenaga kerja yang secara mendadak, dan itu membuat teman-teman kita shock, down juga. Tadinya mereka biasa beraktivitas, tiba-tiba mereka harus menangis, meratapi, shock dengan keadaan yang ada bahwa orang lain, artinya perusahaannya, tiba-tiba mengeluarkan suatu keputusan yang dia rasa sama sekali nggak fair. Karena dia secara profesinya, dia tidak salah apapun. Kalau dia salah, dia terima. Tapi tiba-tiba pengurangan tenaga kerja yang secara mendadak, wah, itu membuat sangat-sangat tertekan, dan tentunya saya rasa sister banyak menghadapi mungkin bukan komplain ya, tapi mendapatkan cerita-cerita yang seperti ini. Nah, itu bagaimana sister bisa memberikan pandangan dan menguatkan buat teman-teman semua? ya memang situasi seperti sekarang itu memang tidak mudah ya, Kotomi, buat semua orang, khususnya mereka yang saat ini tiba-tiba harus di PHK ya, atau yang pebisnis yang mengalami yang terkena dampak ya dari situasi seperti ini, banyak sekali dan tapi saya rasa dalam perjalanan hidup pasti kita akan bertemu situasi yang seperti ini, di mana ada hal yang kita tidak bisa kontrol, ya kan? Ada hal yang tidak Nah, bisa kita ya. kontrol, oke? Jadi yang mungkin bisa saya berikan pandangan saya adalah fokus pada hal yang kita bisa kontrol. Fokus pada hal yang kita bisa kontrol. Yang kita tidak bisa kontrol, ya bencana alam, atau situasi pandemi seperti ini, atau mungkin perusahaan sedang tidak baik kondisinya sehingga harus mengurangi operasional cost ya. Yang seperti ini kita di luar dari kendali kita, maka kita coba reinvent diri kita lagi, cari lagi reinvent. Cari lagi mungkin apa yang bisa kita lakukan, yang mungkin siapa tahu ini justru akan membawa kita ke tempat yang lebih tinggi lagi. Jadi saya selalu percaya caranya memang kita mesti berpikir positif, kita optimis bahwa ketika ya biasa ya ini, ketika satu pintu tertutup ya pintu-pintu lain justru dibukakan. Jadi betul. Memang ada satu hukum ya, hukum alam yang dimana ketika kita juga di titik terendahnya kita, justru di saat yang bersamaan kita juga sedang dipulihkan untuk ditingkatkan lagi, dinaikkan. Itu juga yang saya percayai sih. Jadi dalam hidup itu tidak akan mungkin rata ya, lurus tanpa ada rintangan atau tantangan. Tapi justru tantangan dan rintangan ini justru akan membawa kita ke titik yang lebih tinggi lagi. Artinya kita lebih bisa memahami, lebih bisa merasa, lebih bisa dalam segala hal ya. Jadi saya percaya
setiap orang yang mengalami mungkin kesulitan di situasi seperti sekarang, dan ini kan bukan kita sendiri, ini seluruh dunia. Jadi percayalah bahwa mungkin ada juga peluang-peluang yang kita bisa cari, ya, yang kita bisa juga ambil momen ini untuk kita melihat kembali hidup kita, melihat kembali rutinitas kita, apalagi yang bisa kita lakukan daripada kita terus menunggu, ya, berdiam diri dan menunggu dan tidak mencari gitu. Karena biasanya jawabannya itu sudah ada di depan kita. Itu sih mungkin yang bisa saya. Yes, yes, good, good. Jawabannya sudah di depan kita, tapi pertanyaannya sekarang, apakah kita memutuskan untuk menunggu? Kenapa bisa hidup kita diatur oleh orang lain? Karena kita berekspektasi pada orang lain. Makna kalimat dari ketika hidupmu diatur orang lain, sepertinya kita menjadi victim. Kita blaming keadaan, Kita blaming. Yeah. orang lain. Tapi sebenarnya yang terjadi, kenapa bisa seperti itu? Karena kita terlalu menggantungkan hidup kita pada orang lain. Kita seperti kayak boneka yang ibaratnya string attached, ya. Kayak orang bilang, yang dimainkan dengan tali-tali, ya. Kan ada tuh, dulu ada boneka yang model kayak gitu, ya. Nah, itu kenapa kayak gitu? Dia benar-benar berdasarkan tergantung daripada yang menggerakkan. Nah, untuk itulah kita harus memutuskan semua tali-tali yang sudah mengikat kita justru di pandemi corona ini. Kalau tadi Sis bilang bahwa kita harus tetap bisa bergerak, berpikir positif. Kadang-kadang mungkin ada orang bilang gini, ya iya gampang buat Cifong yang orangnya positif, mudah dia katakan seperti itu. Tapi show me how to-nya. Tunjukin dong caranya gimana. Cifong sudah tunjukin ke kita, cuman kita seringkali nggak menyadari. Tadi di awal pembukaan dia sudah bilang bahwa Selasa dia mengadakan Kinsmom, yaitu rutinitas di mana itu adalah sebuah wadah yang positif. Kalau kondisi lagi tidak positif, kita yang harus bergerak mendekati komunitas yang positif. Itu salah satu cara. Setuju, Sis? Ya, setuju. Iya, karena keadaan tidak akan membuat kita lebih positif. Kalau kita sudah tahu keadaan negatif mendekati kita, maka kita yang harus bangkit, mencari yang positif, mencari teman-teman yang positif. Jadi, jangan, kalau saya ingat ya, ada satu mentor pernah katakan bahwa jangan ngopi dengan teman senasib. Itu maknanya dalam banget tuh. Iya, biasanya kan kadang-kadang terjebak ya. Untuk ngumpul-ngumpulnya justru dengan yang sama-sama ngeluh. Aduh gimana ya, terutama biasanya ini kan terjadi di kalangan moms yang lagi nunggu anaknya di sekolahan. Itu gosip yang tumbuh kan adalah, aduh kalau misalnya lagi ngeluh, ya ngeluh semua gitu kan. Nah, kita yang harus bisa berkumpul dengan orang-orang positif, termasuk pedagang, profesional, mereka harus ngumpul dengan orang-orang yang bisa ngasih energi, ngasih solusi. Ya, tapi kok Tommy, di mana kita bisa ketemu orang-orang seperti itu? Banyak. Caranya adalah dengan kita mengamati. Kita kan bisa mengamati kan, terutama di konten media sosial. Salah satunya menurut saya ya Cifong termasuk yang menurut saya rekomendasi buat teman-teman, khususnya para moms ya. Anda bisa lihat-lihat juga di Instagramnya Cifong Dajuni. Karena menurut saya beliau ini inspiring banget. Yang ditebarkan itu adalah senyumannya, kebaikannya, sharing-sharing positifnya. Dan menurut Kotomi, kondisi seperti sekarang, daripada membaca WA group yang berisikan berita kematian, korban corona, politik, dan hal-hal yang kita nggak bisa tentukan, ya, daripada kita bergantung, hidup kita diatur orang lain, mendingan kita mulai bergerak, melihat hal-hal yang positif, melihat orang-orang yang positif, bagaimana mereka berkarya, mereka sharingkan kebaikan, termasuk mungkin bisa ke Suhu Nengsiu, kemudian kumpul-kumpul di grup-grup yang positif, dan berani untuk live daripada grup-grup yang memang yang tadi, yang kontennya tadi. Jadi aku tidak menyarankan, tetapi ini kembali kepada pilihan teman-teman. Kalau pengen hidupnya nggak diatur orang lain, ya nggak perlu sungkan untuk
keluar dari grup-grup yang bisa membuat kita butek otaknya. Dan ya, itu sebuah pilihan, terserah Anda. Ya, Koko dan juga Ci Fong tidak mengharuskan, tetapi ini sebuah pilihan buat kita semua. Nah, Ci Fong, mau nanya lagi, ini apa sih kira-kira solusi yang bisa didapatkan? Kan banyak orang bilang gini, ya gampang lah kalau ngomong motivasi, inspirasi, ngomong positif-positif mah gampang. Kenyataannya dong, coba cara-caranya. Apa sih yang harus kita lakukan? Katakan, kita ini seorang karyawan yang merupakan korban PHK atau ibu rumah tangga yang punya anak banyak, suaminya kehilangan pekerjaan dan sekarang stres. Harus mulai dari mana? Nah, Cifong kira-kira bisa kasih pandangan apa buat kita? Nah, justru kalau menurut saya ya, ketika kita itu di situasi yang terjepit, ya ibaratnya tertekan atau yang kepepet gitu ya istilahnya ya. Nah, itu justru kita juga keluar potensi-potensi yang tadinya kita tidak tahu kita punya gitu, kita miliki. Nah, sehingga kalau sekarang itu kita bisa ambil situasi kesulitan ya pasti tidak bisa kita langsung merasa positif atau optimis ya dengan adanya mungkin situasi yang memberatkan, pasti tidak mudah untuk menjalaninya. Tetapi di saat yang bersamaan, kalau kita lihat kembali, karena biasanya kita diberikan, ya Tuhan udah bekali kita tidak hanya satu dua bakat atau talenta, biasanya Tuhan bekali kita dengan banyak sekali talenta dan bakat, dan kita itu biasanya akan dimampukan untuk melewati apapun kesulitan yang kita hadapi. Jadi percayalah bahwa kita akan dikirim orang-orang atau kita akan menemukan solusi-solusi yang bisa menjadi jawaban dari kesulitan yang kita alami. Karena kalau kita bisa berpikir seperti itu dengan penuh pengharapan, ada keajaiban-keajaiban juga yang akan hadir dalam hidup kita ya, walaupun situasi yang tersulit apapun. Jadi percaya bahwa there is always a good in everything gitu ya. Walaupun sulit untuk katakan seperti ini di situasi seperti sekarang, tetapi kalau kita merasa bersyukur, itu juga akan membawakan ketenangan ya. Dan ketika kita tenang, itu kita baru bisa berpikir dengan jernih. Kalau kita bisa berpikir dengan jernih, kita akan menemukan solusi atau ide-ide yang mungkin bisa membawa kita selangkah lebih maju. Walaupun tidak bisa langsung menyelesaikan, tapi paling tidak kita harus menenangkan dulu pikiran kita, ya. Gitu. Oke. Aku bisa mengambil jadi teringat satu sharing yang bagus. Tenangkan badai dalam hatimu, tenangkan badai dalam pikiranmu, barulah kamu bisa menenangkan badai kehidupanmu. Iya, itu bagus banget itu, benar-benar. Ya, ya benar, benar kok. Hanya dimulai dari dalam hati dulu. Tenangkan dulu hatimu, tenangkan dulu badai dalam hatimu. Seringkali kan kita kecepatan mau segala sesuatu secara instan, ini mau, itu mau, ini mau, itu mau. Tetapi bukan itu yang kubutuh. Sebenarnya yang dibutuhkan orang itu sederhana. Orang itu butuh untuk bahagia. Dari tadi banyak sekali sih yang bertanya, Cifong kok bisa sih tersenyum terus gitu ya? Cifong punya senyuman bagus gitu ya. Ini dari tadi saya bacain komennya pada terpesona sama Cifong punya senyuman ya. Tentunya hanya dengan kita nggak bisa mengontrol keadaan di luar, tapi kita selalu bisa mengontrol hati kita. Kita bisa mengontrol senyuman kita, kita bisa mengontrol mata kita. Dan ini merupakan sumber rezeki kita. Lalu kemudian setelah hati ini sudah tenang, maka otak akan mengikuti. Jangan sampai kita dikendalikan oleh otak kita, bukan oleh hati kita. Fokuskan ke hati dulu. Just hear your own voice, not hear the noise. Jadi bukan mendengarkan suara-suara di luar
Ya, orang-orang yang sedang memblaming kamu, menyalahkan keadaan, mungkin suami bilang kamu bodoh, kamu nggak bisa cari uang, atau pokoknya macam-macam gitu ya. Kata-kata yang berasal dari luar, orang tua yang menghina, ataupun teman-teman kerja yang menghina, itu semua tolong jangan didengarkan dulu. Tutup kuping, ambil tempat yang sunyi, berdamai dengan diri sendiri, mulailah mendengarkan suara hati. Dan suara hati itu kadang-kadang berupa bisikan. Bisikan itu hanya bisa didengar kalau kondisinya sunyi, tadi Cifong bilang tenang, dan benar-benar kusyuk di dalam doa, kamu baru bisa mendengarkan suara hatimu. Karena dia itu whispering gitu ya, dia itu berbisik. Dan seringkali ketika hati sudah bisa selaras, sudah tenang, maka otak akan mengikuti. Jangan sampai terbalik ya. Kalau otak duluan yang mimpin kamu, bukan hati, yang ada kekacauan. Karena otak itu kan cenderung cepat sekali dia. Ya, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Dan hatinya tuh langsung, hatinya jadi bahasanya galau. Hatinya galau karena kamu kerjakan sesuatu itu berdasarkan orang bilang namanya intuisi. Bukan feeling, bukan feelingnya. Kalau feelingnya nggak ada itu, apapun yang kamu kerjakan, akhirnya kamu akan kecapean sendiri. Tapi berbeda ketika rasa di dalam hati kita, ya, walaupun mungkin kita itu cuma bisa bikin kue mangkok gitu. Mungkin ada teman kita ya, sis, yang bisa bikin, kalau di bahasa di Surabaya itu dia bikin peye. Saya ingat ya, ada satu sister kita itu dia bikin peye. Dia ditinggalkan suaminya, dia punya anak 2, dan dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Dan kebetulan mungkin dari resep keluarganya adalah pinter membuat peye, dan dia lakukan. Dan pelan-pelan, tiba-tiba peyenya ini bisa menghasilkan peye itu kalau bahasa Surabaya mungkin apa ya, sejenis kayak kerupuk ya. Nah, ide-ide yang seperti itu nanti Tuhan akan kemas ada jalannya. Dari mana, Kotomi? Ketika hati sudah bergerak, maka otak akan mengikuti. Jangan sampai terbalik ya. Ini sekali lagi teman-teman, jangan sampai terbalik nih. Nah, otak inilah yang akan membantu kamu menemukan solusinya. Oh, saya harus misalnya gini, saya harus belajar sama si ini, saya harus belajar digital, saya harus ini, harus itu. Ya, jadi otak menyusul. Paling penting, kembali lagi tadi poinnya ke Cifong adalah tenangkanlah hatimu, tenangkan badai dalam pikiranmu, niscaya kamu bisa menenangkan badai kehidupanmu. Menang di dalam, menang di keluar. Keren banget. Oke, sis. Nah, saya izin sharing satu hal. Saya pengen tahu pandangan Cifong bagaimana. Alkisah suatu saat di momen pandemi corona itu kisah nyata adalah jam 3 pagi saya mendapatkan satu WA yang sangat membuat saya sampai meneteskan air mata. Jadi ini di sini nih tempatnya. Makanya kenapa saya akhirnya memutuskan untuk live-nya di sini. Sebenarnya ide saya untuk live itu based on true story ini. Saya tidak pernah terpikirkan untuk live sebenarnya, sis. Tapi sepertinya ketika saya diam, saya duduk di tangga itu, dan saya waktu itu saya menangis, saya bertanya pada Tuhan, saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Ini PSBB, saya dalam sejarah 20 tahun, saya buka usaha dengan puluhan cabang, saya nggak pernah tutup. Tapi mall mengharuskan waktu itu tutup. Saya panik dong, kehilangan cash flow harian, sebagai seorang pengusaha yang biasanya megang uang cash, shock lah ya pasti. Tapi di tangga itu saya lagi bingung ya, lagi sedih, tapi waktu itu saya nggak ngeluarin air mata ya. Yang membuat saya mengeluarkan air mata adalah masuk satu WA dari seorang guru, dan dia punya 6 anak. Pagi itu, jam 3, dia menangis karena jarinya ini yang kelingking dipatahkan oleh suaminya. Mereka berdebat, dan mungkin terjadi KDRT dan berakhir dengan jari kelingkingnya patah. Yang membuat saya merasa sedih adalah saya bilang, Tuhan, kondisi saya memang ya
mungkin secara materi saya lagi panik, tetapi ada kondisi yang jauh lebih parah. Dan ibu guru ini punya 6 anak. Suaminya kehilangan pekerjaan, dia juga kehilangan pekerjaan sebagai seorang guru. Menurut saya sebagai seorang guru wanita, dia pasti ada pride ya, ada kebanggaan dalam hati dia. Itu yang hancur pada momen itu. Nah, disitulah Kotomi, saya pejamkan mata, saya berdoa ya, saya di situ saya berdoa, dan ketika memang kondisi tenang itulah yang membuat saya akhirnya mendapatkan inspirasi. Nah, inspirasi apa yang saya dapatkan nanti saya ceritakan lebih lanjut, tapi sekarang saya pengen mendengarkan pandangan seorang Cifong yang banyak tentunya menguatkan para wanita. Kira-kira dari sudut pandang Cifong, apakah iya memang selalu kalau yang namanya penyelesaian itu harus based on emosi? Biasanya kita itu paling sulit untuk menenangkan pikiran kita ketika kita lagi di titik emosi yang tinggi. Maka dari itu penting sekali kita itu juga mengontrol. Mengontrol artinya kita harus pahami dulu situasi seperti apa yang bisa reaktif terhadap diri kita ya, sehingga kita jadi emosional, apa kita menjadi emosi. Nah, karena kalau misalnya kita itu, misalnya kalau pasangan kita itu, kalau kita ucapkan satu kalimat ini yang kita tahu itu akan melukai hatinya ya, dan kita sengaja ucapkan itu akan mengundang ini ya. Ya, nah, itu dia. Aksi kalau mengundang reaksi. Ya, jadi kita harus cari tahu dulu apa yang kita ucapkan. Ya, apakah itu mengandung sesuatu yang akhirnya trigger sesuatu, ya? Karena biasanya kalau pertengkaran itu biasanya dua-duanya kan, pasti ada yang ke-trigger, lalu yang satu tidak bisa menenangkan, akhirnya ya jadinya ribut. Nah, saya rasa kembali lagi di situasi seperti sekarang tidak mudah, dan memang kita harus besarkan kembali kapasitas kita ya, bahwa kita sebagai keluarga kita harus saling menguatkan supaya kita bisa melewati situasi seperti ini bersama-sama gitu. Jadi asalkan kita bersama-sama, masalah apapun bisa kita lalui gitu. Jadi mungkin memang tidak mudah ketika kita sedang lagi di tingkat emosi tinggi ya, tetapi kembali kalau kita lagi emosi tinggi, jangan ada diskusi yang penting yang kita harus selesaikan saat itu. Lakukan penunda. Ada diskusi yang harus langsung menyelesaikan masalah pada saat itu juga. Ya, harus selalu ada penundaan. Kita selalu harus berikan diri satu silent moment atau penundaan, seperti kalau misalnya telepon ada bunyi sedikit, tidak perlu langsung saat itu juga kita angkat dan kita baca SMS atau WA. Kita harus berikan penundaan sedikit sehingga kita lebih aware terhadap situasi ini, yang lebih stres kitanya atau lawan bicara kita, sehingga kita melihat dulu, karena kan kalau lawan bicara kita tidak bisa kontrol karena di luar dari kontrol kita, tetapi diri kita bisa kontrol. Jadi yang kita perlu kontrol adalah emosi daripada diri kita, supaya kita bisa mengontrol emosi yang lawan bicara kita. Tapi kalau kita tidak melakukan penundaan dan kita mengambil reaksi yang salah, akhirnya respon kita itu tidak tepat. Respon yang tidak tepat itu akan mengundang hal-hal yang tidak tepat lagi yang akan terjadi. Dan ini yang akan menguras energi pada akhirnya. Yes. Every delay there's a blessing. Terkadang karena kita udah kebiasaan untuk apa-apa itu instan, makanan maunya cepat, maunya instan. Jadi kita membawa pula ke dalam habit kita. Kita ingin detik itu juga menyelesaikan masalah. Padahal masalah tidak bisa diselesaikan pada saat emosi sedang tinggi. Emosi sedang tinggi, IQ turun. Berbeda ketika emosi sudah stabil, IQ akan naik.
Dan kuncinya untuk menyelesaikan masalah sebenarnya komunikasi. Hmm. Dan menggarisbawahi tadi dari Cifong bahwa tidak harus semua problem diselesaikan pada saat itu juga. Apalagi Ya, dalam kondisi emosi yang lagi tinggi. ya. Menunda itu terkadang adalah blessing. Hmm. There's a blessing in every delay. Kadang-kadang Ya, ada berkat di dalam suatu penundaan. Tidak ya. menjawab telepon terlalu cepat, itu bisa jadi ada berkatnya. Mm-mm. Marah di dalam WhatsApp group, ada orang yang mengeluarkan statement sesuatu. Coba teman-teman bisa, kalau ingat, itu Kotomi pernah katakan tentang 6 second. Jadi, coba hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah kamu masih mau untuk Ya, mengeluarkan kata yang kalimat tadi? Kan pada ya. saat kita membaca sesuatu kan kadang-kadang langsung, wah orang ini kurang ajar, dia ngatain saya nih. Dan kamu pengen langsung ngeluarin kalimat untuk membalas. Mari berhitung dulu. 1, 2, sampai 6 second. Terkadang kalimat yang tadi kamu ingin keluarkan, itu kamu nggak jadi keluarkan. Ya. Dan teman-teman bisa benar-benar praktekkan ini. Yakin ini akan banyak menyelesaikan persoalan yang sebenarnya tadi kata Civa bilang, tidak perlu terjadi. Tidak perlu terjadi. Jadi kalau misalnya sekarang orang merasa bahwa, wah kasihan, ibu itu mengalami KDRT, ya, wah harus dia laporkan dan sebagainya. Belum tentu itu akan menyelesaikan masalah itu juga. Bisa jadi dia malah kalau suaminya dipenjarakan, keadaannya tambah runyam. Tapi justru harus dibangun kembali mindsetnya, dianya jangan sampai terpuruk. Benar kata Cifong tadi, mungkin nggak ada kalimat kamu yang men-trigger sehingga sorry to say akhirnya jari kelingking kamu patah. Mungkin nggak ada kalimat kamu yang sebenarnya menghujam ke dalam hatinya pasangan yang membuat akhirnya dia terluka parah dan dia melukai kamu secara fisik. Tapi mungkin batin dia juga terluka. Tapi saya yakin akan ada terjadi suatu penundaan atau suatu keadaan yang berubah ketika misalnya komunikasi yang coba dilontarkan. Karena kan namanya juga udah sampai 6 anak kan ya. Memang keadaan ini kan bisa aja di ngomong sebagai ini kan faktor dari luar. Ayo kita cari jalan keluar bersama-sama. Itu mungkin akan situasinya jauh lebih ringan. Walaupun memang sekali lagi Kotomi dan Cifong tidak bisa ya bahwa kami selalu bisa menyelesaikan problem Anda. Kami hanya memberikan satu apa ya kalau orang bilang kayak pencegahan lah. Kalau misalnya khususnya teman-teman kadang-kadang di WhatsApp grup itu seringkali mau emosi mau ribut gitu ya kan kadang-kadang apalagi kalau terjadi perbedaan pendapat ya ini nggak bicara tentang di keluarga aja nih di WhatsApp grup aja banyak loh sis ya sis pasti pernah ngalamin kan lihat sendiri kan oh wah Ya. grupnya karena ada orang hebatnya itu dinamakan sebagai matahari ketika sudah ada orang hebat satu oke, semuanya appraise 2 masuk add lagi ya mentor 3 add lagi gitu ya grupnya makin seneng sih tapi mereka lupa ini 3 mentor itu ibarat 3 matahari cuaca di dalam itu makin panas loh makin panas kan aduh keringetan nih dan satu mentor ini kalau ngeluarin suatu statement pasti dia ada masa yang membela dia kan. Nah, yang jadi masalah ketika masanya penggemar dari mentor ini ketemu masanya penggemar mentor yang satunya, itu kalau terjadi pergesekan sedikit, yang ada juga akhirnya terluka semua. Satu-satunya jalan adalah kita yang mengontrol diri kita. Kalau kita nggak mau hidup kita diatur orang lain, ya kita yang harus bisa mengatur diri sendiri. Oke, sis, saya tentu tadi banyak sekali teman-teman yang penasaran. Pak Tommy, so, apa yang dilakukan oleh Kotomi pada saat itu, saya memang belum ketemu jalan keluar buat saya sendiri. Karena mall ditutup itu bukan kehendak saya. Tapi membantu ibu ini untuk bisa menemukan jalan keluar, itu keputusan saya. Saya bisa mendiamkan, saya bisa mengabaikan. Tapi saya dengan, kalau orang bilang, Cifong tentu menjalankan kinsmam, Cifong merasakan kan,
Kenapa Cifong sampai hari ini masih mau menjalankan? Karena Cifong tahu kan, sometimes kita punya problem, jawabannya ada di tangan orang lain. Sementara orang lain punya problem, sebenarnya jawabannya ada di tangan kita. Ketika dia cerita, bisa jadi kita yang lihat dari sudut pandang lain, itu ada jalan keluarnya. Sama kan kayak kita kalau isi, apa itu namanya, labirin yang puzzle ya. Kalau orang yang dia bisa lihat, oh ini caranya ya helikopter view, dia akan bisa lihat kalau dia lebih wise kan. Nah, pada momen itu Kotomi lihat toko di sebelah saya itu toko baju, dia juga kena tutup, dia juga kena masalah. Dan ibu ini kena masalah juga kan. So akhirnya saya memutuskan di sini problem, di sana problem. Tapi saya tahu cara solusinya. Akhirnya sis, di momen tersebut, sekitar bulan 3, itu lagi Ramadan, teman saya nggak bisa jualan baju, yang ibu ini kehilangan pekerjaan, saya kolaborasikan, saya jadi model. Saya jadi ngelamar model, ibaratnya saya jadi model daripada pakaian itu, saya nggak pernah loh sebagai koko handphone, mana pernah urusan jadi model ya. Tapi saya jadi model, karena si pemilik baju ini panik. Gimana ya baju Ramadan saya nggak bisa jual semua. Terus saya bilang nggak usah khawatir, udah kamu nggak usah keluarin duit lebih banyak lagi, dia lagi pusing nih mau gaji karyawan. Saya bilang, saya bantu kamu deh. Dan dia minta saya untuk jadi modelnya, oke, saya kerjakan jadi modelnya. Terus saya minta dia untuk bikin e-katalog. Idenya ada di otak saya langsung bisa utarakan. Dan dibuat e-katalog, dan saya kasih e-katalognya ke ibu itu. Ibu ini gaptek, tapi saya ajarin. Dan saya bilang sama dia, Bu, dengan e-katalog ini, ibu datang ke sekolahan. Wah, dia bilang, jangan Kotomi, malu. Saya udah dipecat, masa saya suruh datang ke sekolahan? Kotomi tega banget, harga diri saya udah runtuh, apalagi udah jari saya patah begini. Saya bilang, nggak ada yang tahu jari kamu patah. Jari boleh patah, tapi semangat nggak boleh patah. Semangat harus tetap kuat, kamu ketok. Pintu sekolahan itu kamu ketok, di jam istirahat. Lalu kemudian kamu bawa e-katalog ini, jadi kamu nggak usah stok baju, kamu bawa e-katalog ini, kamu tunjukkan kepada teman-teman kamu. Nah, e-katalognya itu seperti ini, sis. Tuh. Jadi, ini kalau kamu lihat, ya transformasi saya jadi model pakaian ya, jadinya ya. Udah ada harganya. Jadi dia bertanya nih, iya kan? Untuk waktu itu ini rata-rata sebelum pandemi ini, semua rata-rata bule ya. Indo dan sebagainya. Tapi karena pandemi corona, model bajunya barunya terpaksa minta koko handphone ini yang jadi modelnya ya. Karena waktu itu model kan pada nggak mau. Terus setelah ini yang baju pria, kemudian kalau sis tahu ada, nah ini untuk batik segala macam ya, dan semuanya kan saya pakai masker tuh. Lalu tentunya ini untuk yang pria. Bagaimana dengan wanita? Sis tahu kan merek minimal? Nah ini dia katalognya semua. Jadi akhirnya apa coba? Si ibu guru ini membawa katalog ini ke sekolahan dan dia tawarkan kepada teman-temannya. Temennya merasa berempati. Wah, kasihan temanku ini udah dipecat. Ya kan? Aku bilang sama dia, ibu jangan datang ke sekolah sebagai ibu guru. Ibu datang sebagai pengusaha garment. Ketok pintunya. Selamat siang semuanya, gitu ya kan? Wah, mungkin kan mereka kaget. Wih, kok teman kita datang lagi kan sudah dipecat, ya kan? Saya datang, jelaskan. Ini namanya apa ya? Gunakan power of empathy. Manusia itu punya empati. Sebenarnya di antara blaming dan victim itu ada sebenarnya manusia itu selalu punya sisi empati. Kalau kita berani jujur, kondisi kita sulit. Nah seringkali, nanti ya Cifong bisa melengkapi ini. Orang itu udah kondisi sulit, tapi dia nggak berani cerita kalau kondisi dia sulit. Dia gengsi. Nah, itu dia yang Kotomi bilang, kamu ceritakan, saya punya 6 anak. Kalian tahu lah saya punya 6 anak. Ya kan tadinya teman-teman dia juga kan. Tentu saya harus membeli kebutuhan pokok, apalagi kondisi saya setelah dipecat ini. Boleh nggak kalian lihat-lihat ini katalog, kalau ada yang cocok, boleh dong diisi di formnya, nanti saya bisa order. Nah, itu waktu itu Kotomi ajarkan dia tuh, jadi dia contreng gitu ya. Dan dengan mudah dia bisa. Ya amin sis, sampai hari ini si ibu guru ini udah nggak
udah nggak jadi ibu guru, tapi benar-benar dia sudah Jadi ya goes digital. Bahkan baru-baru ini dia keren. sudah bisa e-commerce di Hmm. Tokopedia. Cuman memang karena satu kisah nyata ini ada unsur tadi, maka dia minta Kotomi untuk merahasiakan namanya gitu ya. Buat saya nggak penting, tapi buat saya adalah sisi inspirasi bahwa ini belumlah berakhir. Hidup ini belum tentu, kalau saat di titik terendah, belum tentu kita itu berakhir ceritanya. Ketika tiada tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Jadi Ya, benar-benar. inilah momennya kita justru sujud kepada Sujud. Tuhan. Kita dengarkan suara hati kita. Hidup itu jangan gengsi karena kita itu makan nasi. Jadi hilangin gengsi, belajar lagi, deketin orang-orang positif, cari peluang yang ada, cari solusi, dan yakin, tadi juga Cifong setuju dengan Kotomi, satu pintu rezeki kita mungkin sedang tertutup. Tapi bisa jadi 12 pintu Ya, rezeki orang lain sedang terbuka. terbuka. Dan Ya, kita bantu mereka, siapa tahu kita bisa keluar dari kesulitan kita melalui pintu mereka. iya. Ya, Betul. silakan Bagus Cipong. banget. Keren banget sharingnya. Luar biasa ya. Jadi itu bisa gaya juga kok Tommy. Nggak Bisa pernah gaya. sih, aku nggak pernah tahu sih, sis. Gaya loh. Bahkan iya, bahkan waktu itu saya nggak pernah sih, sis. Aku nggak pernah nekunin hal-hal seperti itu, nggak pernah jadi model juga, nggak pernah. Tapi karena power of empathy, power of love, power, ya namanya kita empati lah ya, kita kesian, kita lihat ada orang yang nggak berdaya, suddenly, ya itu dia kan, datangnya dari hati kan, sis. Ya, Rasa betul. empati itu membuat kita power. Yang tadinya kita nggak bisa gaya, kita bisa gaya. Yang tadinya kita nggak bisa ketemu solusi, kita dapat solusinya. Bisa dapat Nah, solusi. pertanyaannya, Ya. sis, pertanyaannya nih ya, loh kok Tommy bantuin ibu ini, kok Tommy juga bantuin temennya yang pengusaha garmen. Nah, kok Tommy sekarang balik lagi, kok Tommy sendiri kan tokonya ditutup. Apa yang kok Tommy bisa dapatkan? Ngapain juga, bahasanya tanda kutip kalau orang bilang, ngapain kok kepo, ya kan? Itu biarin aja hidup dia kayak begitu. Itu biarin aja hidup dia, urusin aja hidup lu sendiri. Yes, nggak ada yang salah sih. Tapi pertanyaannya, ada 3 orang yang sedang dalam hidup ini mengalami masalah. Si A dengan toko bajunya, si B dengan toko handphonenya, si C dengan profesi gurunya. Ada 3 persoalan. Kalau kita bisa membuat persoalan hanya tinggal satu, yaitu si B dengan toko handphonenya, dan 2 persoalan orang lain terselesaikan, setidaknya kita sudah membuat Tuhan terharu kan. Kita sudah meringankan beban Tuhan. Betul, kalau orang bilang, ya udah berdoa aja minta Tuhan tolong. Yes, dan Tuhan itu menolong orang lain melalui kamu. Dan Tuhan ingin tahu apakah kamu lakukan. Kita itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan itu sungguh indah, sis. Ya. Sama dengan sister, I respect you, I really respect you, because I believe, I see gitu ya, bahwa sisi hidup sister itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi malaikat tak bersayap yang menolong para moms. Karena banyak sekali persoalan yang sebenarnya ada di sisi hidup kita ini. Tapi siapa yang mau? Siapa yang willing to do that? Kalau bukan kita. Tadi 3 problem. 2 selesai. Tinggal 1. Jauh lebih ringan nggak? Jauh lebih ringan. Nah, sekarang pertanyaannya. 3 bulan nggak ada income. Malah jadinya model. Ngurusin ibu tadi, ngurusin temennya. Kok Tommy di mana solusinya? Benar kata sister tadi. Somehow ketika kita berfokuskan energi kita untuk menciptakan solusi, tiba-tiba kita sendiri mendapatkan solusi. Tiba-tiba kita mendapatkan solusi. Kalau istilahnya Kotomi bilang bahwa ketika kita menolong orang lain,
Tuhan membantu kita. Tuhan membantu kita. Ya. Tapi ketika ada anak-anak yatim piatu yang butuh bantuan dan kamu tahu dan kamu tidak peduli, maka terpaksa Tuhan tolong dia. Selesai. That's it. That's so simple. Kamu tolong orang lain, Tuhan bantu kamu. Ya. Tapi kalau ada orang lain yang butuh bantuan dan dia nggak berdaya, sedangkan kamu tahu dan kamu tidak bantu, terpaksa Tuhan bantu dia. Terpaksa Tuhan bantu dia, bukan bantu kamu. I think ini dari sisi pandangku. Nah, sekarang kita minta pandangan dari sis Hong gimana? Aku ya, kalau dari aku pikiran ada satu filosofi yang selalu aku pegang, itu adalah bagaimana kita memberi adalah bagaimana kita mendapatkan. Yes. Jadi kalau kita hidup ini bukan hanya hidup kita ya, tetapi mereka juga yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kita mau punya perasaan bahwa kita punya rasa fulfillment, rasa kita bisa berkontribusi ya. Kontribusi tidak mesti harus dengan kita memberikan sumbangan atau apa, tetapi kayak Kotomi luar biasa banget ya, bisa memberikan suatu ide sehingga itu memberikan hope kan. Sebenarnya kita itu kan paling penting itu adalah ketika orang lain percaya bahwa kita bisa menjadi lebih, kita bisa become more. Nah itu ketika orang melihat kita bahwa oh ternyata ada loh yang kita bisa lakukan yang mungkin ini bisa menjadi solusi. Nah ketika ada orang yang bersedia membukakan mata kita untuk membawa kita ke suatu pengharapan, itu luar biasa sekali. Dari satu titik hope itulah akhirnya akan muncul keberanian, akan muncul banyak hal yang akhirnya saya percaya selalu ada ripple effect. Maka dari itu ada yang berkata the more you give, the more you get ya. Tapi kalau menurut saya bagaimana kita memberi adalah bagaimana kita akan mendapatkan. Kita tidak pernah bisa tahu bagaimana Tuhan apakah akan ada apa yang kita terima ya. Kita kan kadang-kadang memberi hanya tulus, kita tidak mengharapkan akan ada yang kita tuai ketika kita menabur gitu. Tetapi percayalah bahwa nanti kita juga akan diselesaikan ya. Kita juga akan diselesaikan apapun masalah yang kita alami gitu ya. Tapi kalau kita tidak membuka diri kepada orang lain, akhirnya ya itu tadi ya 3 orang ini ya masih di posisi yang sama. Yes, betul. Iya betul. Ya kan? 3 orang ini masih di sisi yang sama. Ya, 3 orang ini akan berada dalam posisi yang sama. Dan benar, setuju banget kata sis tadi. Ketika kita bisa memberikan orang lain suatu pengharapan, dan hidup itu adalah tentang pengharapan. Banyak sekali penderita kanker yang akhirnya dinyatakan dokter bahwa dia hanya tersisa umurnya 2 bulan lagi. Tapi ternyata sampai sekarang 6 tahun dia masih sehat. Kotomi saya ada teman yang seperti itu. Iya. Dari mana? Pengharapan. Karena kasih sayang, karena cinta. Ketika dia sudah tahu bahwa dia menderita kanker, dia perbaiki hidup dia. Dalam hidup dia, ketika dia diberitahu bahwa hidup dia tinggal 2 bulan lagi, dia menyadari bahwa hidup dia bukan tentang materi. Dia harus segera berdamai dengan diri dia sendiri. 2 bulan hanya 60 hari. Setiap hari, dia minta maaf kepada siapapun orang yang pernah dia temui. Dia telepon, dan dia say sorry for everything he's done in his life. And then kemudian, dia mulai memberikan hope bagi sesama penderita kanker. Dia bilang, jangan putus asa, masih ada harapan, katanya gitu. Padahal dia sendiri sudah dinyatakan tinggal 2 bulan lagi. Ya. Dan dia lakukan itu sih selama 60 hari, dan dia lupa. Ternyata dia sudah 6 tahun menjalani ini semua. Luar biasa. Jadi, ya. Tentang 60 hari, Tuhan akan memberikan 6 tahun perpanjangan buat kamu, ketika kamu sudah menjadi harapan bagi orang lain.
Indah banget ya sis, kita nggak sangka ya. Iya, indah. Dokter Ya, katakan nggak 2 bulan sangka. lagi. Rasanya kayak 2 hari lagi ya. Rasanya kayak, Ya, kalau kita mendapatkan info seperti itu kan kayak orang disambar petir siang hari ya. Ya hmm, Tuhan, hidup saya cuma tinggal 2 bulan lagi gitu ya. hmm, Tapi ketika kita mengubah itu semua menjadi, wah ini adalah kesempatan terakhir saya untuk bisa minta maaf. Kesempatan saya terakhir untuk menaburkan kasih sayang. Kesempatan terakhir saya untuk berbuat baik. Dan dia lakukan sebaik-baiknya. Energi di dalam dia itu merangsang, ya kita tahu yang namanya endorfin kan sis. ya, Imun sistem, ya kan? Nah, mm-mm, imun sistem dan endorfin ini mahal banget menurut aku, itu nggak bisa diproduce. mm, Nggak bisa sih, kita itu baratnya suntik endorfin, nggak ada cerita seperti itu. Sampai hari ini, mm, Kotomi belum pernah mendapatkan hal seperti itu ya. mm, Dan sel-sel yang rusak itu suddenly kan ada love itu kan kita pernah lihat ya. Kalau nggak salah kan ada tuh buku tentang kalau ada 2 cangkir berisikan air yang bening, mm, kemudian yang satu tiap hari kamu kutuki terus gitu. Kamu ya, marahin, kamu sumpah serapahin, yang satu lagi kamu tiap hari doain, ya kan? Terus kemudian kamu ucapin terima kasih sudah menjadi air yang jernih. Terus kamu selalu blessing. Dalam waktu 1 bulan 30 hari, itu tiba-tiba air yang disumpah serapahi itu akan lebih butek daripada air yang bening ini. Tetap loh, tadinya dua-duanya bening loh. Jadi artinya apa? Kekuatan dari kata-kata kan. mm, Doa adalah kata-kata, kata-kata adalah doa. Jadi, sudahkah kita berdoa dengan yang baik, ya kan? mm, Lalu tentunya apa yang kita lakukan setiap hari, mungkin ini bagian yang paling paling inti ya sis. Kan kita yang paling tahu sis apa yang mm, kita lakukan. ya, Kalau kita lakukan ini untuk suatu tujuan kebaikan sis, somehow energi yang flow di dalam diri kita itu kan akan membangkitkan yang namanya endorfin, membangkitkan yang namanya happiness, dan mm, itu bukankah itu yang paling penting yang dicari-cari semua orang kan? ya, Kadang-kadang kan orang membeli barang itu kan untuk fulfillment, untuk ya, rasa puas. Tapi barang itu sifatnya mungkin cuma sekitar bertahan dalam hitungan waktu. Beda dengan ya, happiness. Happiness itu kan apa ya? Forever ya, kalau aku bilang. ya. Gimana sis? Iya, jadi selain menurut saya kalau kita menemukan suatu kepuasan batin ya dan itu tuh bisa memberikan arti dalam hidup kita. Nah, itu akan membuat hari-hari kita menjadi bermakna. Ketika hari-hari kita itu menjadi bermakna, akhirnya kita merasa memiliki banyak sekali karunia dalam kehidupan. Kita udah nggak mikirin lagi ya kita mau tinggal berapa hari dan Tuhan berikan berapa Yes. hari. Kita hanya mampukan diri kita sebaik mungkin untuk menjalani hari ya dan berikan terbaik setiap harinya gitu ya dalam dalam hidup kita gitu ya. Mungkin jadinya shifting juga, kita nggak pikirin tentang penyakit, tetapi kita lebih pikir tentang bagaimana bisa menguatkan orang lain dan kita juga dengan sendirinya dikuatkan ya. Mungkin itu Ya. banyak sekali kejadian yang seperti itu juga ya, yang dimana sudah divonis tapi akhirnya punya pengharapan, tetapi lebih ke karena dia juga sudah berdamai di ya tadi kan luar biasa ya, Yes. tiap hari bisa telepon dengan banyak orang, itu memerlukan suatu kekuatan Energi. loh ya, Yes, energi. yes. Kita Energi. untuk mengatakan minta maaf itu kan nggak mudah. Berarti dia sudah berdamai dan dia sudah tidak ada yang menjadi beban pikiran dia dan dia bisa menjalani hari-hari dengan lebih ringan. Ketika menjalani hari dengan ringan dan dia juga melihat orang-orang yang mungkin juga menderita, dia berikan semangat hidup, akhirnya dia juga semangat ya. Jadi itu luar biasa sekali ceritanya sih. Jadi memang terkadang kita kemarin Kotomi bilang ya, bisnis itu simple, orang yang rumit ya. Tapi sebenarnya orang itu memang rumit ya. Orang manusia itu rumit, segala sesuatu itu dibikin rumit. Ya mungkin kadang-kadang kita perlu simplify supaya semuanya Yes, menjadi simplify. sederhana. Hmm. Iya, betul-betul. Setuju banget.
dibuat jadi sederhana ya, jangan dibikin rumit gitu ya kan. Ya, Kalau orang bilang itu namanya um, tanpa ribet, tanpa ribet, ya tanpa kan? ribet. Kalau bisa itu jualan untung tanpa ribet, jangan dibikin ribet, pusing amat gitu ya kan. Iya, Mau iya. bantu orang kok banyak banget prosedurnya gitu ya kan. Kita yang mengalami kan juga rasanya, aduh ya ampun, mau bikin satu identitas saja kok kayaknya harus bolak-balik dibikin ribet ya. Kalau Ya. satu sosok wanita yang begitu menginspirasi menurut saya sampai viral videonya adalah Ibu Risma ya. Itu seorang wanita yang inspiring banget. Dia pernah ada satu tayangan orang yang video dia tentang bagaimana dia marah karena orang lagi mau ngurus kartu kependudukan dan ternyata itu disuruh bolak-balik dan bikin ribet. Ya kan? Kata dia, coba kamu bayangin kalau itu seorang ibu yang punya anak yang harus bawa bolak-balik, ya kan? Itu kamu menyusahkan hidup orang. Ya. Yes. Benar. Sampai juga tak terasa kita di penghujung acara, sis. Nah, Wah. tentunya pasti ada satu inspirasi kebaikan yang pengen sis bagikan buat teman-teman semua juga ya. Dari semua perjalanan yang sis sudah lewati, pasti kan ada satu, mungkin kalau dibilang kayak rangkuman intisari, bagaimana sih yang namanya bisa tetap memiliki senyuman yang cantik, yang bisa menenangkan orang kalau lihat ya. Kalau kata teman-teman dari tadi yang selama aku perhatiin chattingannya, waduh, sis Fong punya senyuman itu benar-benar meneduhkan hati kita. Bagaimana sih ini bisa memiliki senyuman seperti itu dan juga inspirasi kebaikan apa yang sis bisa bagikan buat kita semua? Senyum ya. Jadi ini sekedar sharing. Saya pernah menjalani operasi kista 4 kali di gusi saya, sehingga saya tidak bisa senyum. Lebih sengsara lagi kalau kita tidak bisa senyum. Jadi selagi masih bisa, senyumlah. Itu nomor 1. Yang kedua, inspirasi lainnya adalah dalam hidup ini banyak sekali yang misalnya masih ada hal-hal yang masih ingin kita lakukan. Misalnya ada impian-impian yang kita masih belum berani wujudkan. Ingat bahwa waktu tidak akan pernah menunggu, bahwa selagi masih ada waktu, selagi masih bisa, mulai ya, karena jangan sampai nanti kita ada di suatu persimpangan di mana kita lihat hidup sudah lalu begitu panjang dan ngapain aja kok kayak kita belum ngapa-ngapain. Jadi mungkin itu pesan saya bahwa manfaatkanlah waktu yang kita miliki ini supaya kita juga bisa berikan yang terbaik buat orang-orang yang kita kasihi dan terutama untuk diri kita sendiri, karena setiap dari kita pastinya bisa ya memiliki suatu warisan yang kita bisa bagikan buat orang lain. Jadi build your legacy and make your life a masterpiece. Itu mungkin pesan dari saya. Terima kasih. Build your legacy and make your life masterpiece. Wow, keren banget ya. Ini pasti Kotomi akan tuliskan di selesai acara ini, saya akan tuliskan di feed ya. Dan teman-teman juga welcome, sister brother, sebagai apresiasi, inspirasi kebaikan apa yang kalian dapatkan dari Cifong, Anda bisa tuliskan juga di komen. Dan tentunya, topik malam ini tentang ketika hidupmu diatur orang lain, ada satu hal yang kata Sis Fong, itu nggak pernah bisa diatur orang lain. Yeah. Tersenyumlah. Yeah. Tersenyumlah mulai dari sekarang. Dan senyuman sekarang. itu tidak perlu diatur oleh orang lain, karena senyuman itu ditentukan oleh kita. Ya. Sampai ketemu lagi, Sis Fong. Sampai dan ketemu. juga teman-teman Terima semua, kasih. Sister Brothers. Yeah. SOP 1001. Bye. Take care, Bye. Sister. Ya, thank you.